Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Nur Afifah Adila dan 4 rekan saya, Mufti Salafi, M. Afif Gunawan, M. Arsinul Salim, dan Anggun Seviana. Di sini kami akan menjelaskan tentang irisan kerucut dan lingkaran. Saya di sini akan menjelaskan materi irisan kerucut. Irisan kerucut adalah irisan sebuah kerucut dengan sebuah bidang yang membentuk kurva dua dimensi. Jenis kurva yang dapat terbentuk adalah lingkaran, parabola, elips, dan hiperbola. Teman-teman bisa melihat gambar dari jenis kurva yang berbentuk lingkaran, parabola, elips, dan hiperbola pada gambar yang tertera pada slide ini. Selanjutnya, macam-macam irisan kerucut. Yang pertama yaitu lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu yang digambarkan pada bidang kartesius. Jarak yang sama disebut jari-jari lingkaran, dan titik tertentu disebut pusat lingkaran. Selanjutnya yaitu parabola. Parabola adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang mempunyai jarak yang sama terhadap suatu titik tertentu dan suatu garis tertentu. Titik tersebut disebut titik api atau titik fokus, dan garis tersebut disebut garis arah satu direktris. Garis yang melalui titik fokus dan tegak lurus di direktis disebut sumbu simetri. Sedangkan segmen garis yang dibatasi oleh parabola tegak lurus sumbu simetri dan melalui fokus disebut lactus rectrum. Kita lanjut ke slide ke-5. Perhatikan ke gambar yang di samping. Titik A dan B terletak pada parabola. Titik P adalah puncak parabola. Titik F adalah titik fokus. Kemudian titik G adalah garis arah direktris, dan titik I merupakan sumbu simetri parabola. Jarak dari titik A ke garis G dan titik fokus adalah sama. Begitu juga halnya dengan titik B. Sumbu simetri parabola dari jarak dari titik B ke garis G dan titik fokus adalah sama. Selanjutnya kita ke materi elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu yang diketahui adalah tetap atau konstan. Dua titik tertentu itu disebut fokus atau titik api. F1 dan F2, jarak F1 dan F2 adalah 2C, dan jumlah jarak tetap adalah 2A. A lebih dari 0. Kita masuk ke unsur-unsur pada elips. Yang pertama, F1 dan F2 disebut fokus. Jika T adalah sembarang titik pada elips, maka T F1 ditambah T F2 sama dengan 2A dikali dikali F2 sama dengan 2C, dengan 2A lebih dari 2C. Yang kedua, A1 dan A2 merupakan sumbu panjang atau sumbu mayor yang panjangnya sama dengan jarak tetap, yaitu 2A. B1, B2 merupakan sumbu pendek atau sumbu minor yang panjangnya sama dengan 2B. Karena itu A lebih dari B. Lactus rectum yaitu segmen garis yang dibatasi elips, tegak lurus sumbu mayor dan melalui fokus DE dan KL. Panjang lactus rectum. Titik pusat P yaitu titik potong sumbu mayor dengan sumbu minor. Titik puncak elips yaitu titik A1, A2, B1, dan B2. Hiperbola. Hiperbola adalah tempat kedudukan titik pada bidang datar yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah tetap.
Jika titik fokus hiperbola adalah F1 dan F2, dan titik pada hiperbola adalah T, maka F1T min F2T sama dengan 2A. Dengan ketentuan A lebih dari 0 dan 2A kurang dari F1 F2. Persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik X, Y yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Jika pusatnya 0,0 dan jari-jari R, maka bentuk persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jika pusatnya A, B dan jari-jarinya R, maka bentuk persamaannya X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal. Yang pertama, carilah persamaan lingkaran yang mempunyai pusat di titik min 2,3 dan jari-jari 2. Mari kita bahas. Maka kita menggunakan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, yang dimana nilai A-nya adalah min 2 dan nilai B-nya adalah 3. Maka X dikurangi negatif 2 dikuadratkan ditambah Y dikurangi 3 dikuadratkan sama dengan 2 kuadrat, dimana negatif dan negatif akan berubah menjadi positif. Maka X plus 2 dikuadratkan ditambah Y min 3 dikuadratkan sama dengan 4. Maka persamaan lingkarannya adalah X ditambah 2 dikuadratkan ditambah Y min 3 dikuadratkan sama dengan 4. Yang kemudian soal kedua, carilah pusat dan jari-jari suatu lingkaran yang mempunyai persamaan X ditambah 2 dikuadratkan tambah Y tambah 1 dikuadratkan sama dengan 9. Mari kita bahas. Maka kita menggunakan rumus yang sama, yaitu X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat, yang dimana kita masukkan persamaan yang sudah diketahui, yaitu X ditambah 2 dikuadratkan ditambah Y plus 1 dikuadratkan sama dengan 9, dimana X min negatif 2 dikuadratkan ditambah Y min negatif 1 dikuadratkan sama dengan 3 kuadrat agar menjadi rumus persamaan lingkaran. Maka diketahui pusatnya yaitu min 2, min 1 dengan jari-jari 3. Soal nomor 3. Sebuah lingkaran dengan titik pusat A 0,0 dan melewati titik 4,3, tentukan persamaan lingkarannya. Mari kita bahas. Karena menggunakan pusat 0,0, maka kita menggunakan rumus X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, dimana melewati titik 4,3. Diketahui bahwa X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah 3. Maka kita masukkan ke dalam rumus tersebut, maka akan diperoleh 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan R kuadrat, dimana nilai 4 kuadrat adalah 16 ditambah 3 kuadrat memiliki nilai 9 sama dengan R kuadrat. Maka 16 ditambah 9 sama dengan 25 sama dengan R kuadrat. Maka persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Nomor 4. Sebuah lingkaran dengan titik pusat P 6,4 dan memiliki titik Q 13,8, tentukan bentuk umum persamaan lingkaran. Pada soal nomor 4 ini kita tidak boleh salah, karena yang kita cari adalah bentuk umum persamaan lingkaran. Maka kita bahas, yaitu bentuk umum persamaan lingkaran adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Maka kita masukkan X min 6 dikuadratkan ditambah Y min 4 dikuadratkan sama dengan 40. X kuadrat min 12X tambah 36 tambah Y kuadrat min 8Y tambah 8 sama dengan 40. X kuadrat ditambah Y kuadrat min 12X min 8Y tambah 36 tambah 16 min dikurangin 40 sama dengan 0. X kuadrat ditambah Y kuadrat min 12 min 8Y ditambah 12 sama dengan 0. Maka bentuk umumnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat min 12X min 8Y tambah 12 sama dengan 0. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.